Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita sudah memasuki seri yang ke-92, di mana kita sama-sama akan mendengarkan perjalanan dan kisah dari Yesus Kristus bagian yang ke-10. Kita akan melihat bagaimana proses penyaliban dan kematian Yesus Kristus, di mana kisah ini ada di dalam Matius 27 ayat 26 sampai 56, lalu dalam Markus 15 ayat 16 sampai 41, lalu di dalam Lukas 23 ayat 26 sampai 49, dan Yohanes 19 ayat 17 sampai 30. Kita akan baca beberapa ayat, yaitu dalam Matius 27 ayat 26 sampai 32. Firman Tuhan berkata, "Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan." Ayat 27, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ayat 28, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Ayat 30, mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. 31, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ayat 32, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi sebelum disalibkan, Yesus pun mengalami penderitaan yang luar biasa. Diberi mahkota duri, diolok-olok, dipukul, bahkan kepalanya yang dipukul. Dan perlakuan inilah yang harus ditanggung oleh Yesus, dan Yesus pun memikul salibnya. Dan di ayat berikutnya kita akan baca bagaimana Yesus sudah berada di tempat yang bernama Golgota untuk disalibkan. Kita akan baca di dalam Matius 27 ayat 33 sampai dengan yang ke-49. Ayat 33, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. 34, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. 35, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. 36, lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Ayat 37, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ayat 38,
Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. 40. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, di ayat 42, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ayat 43, ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. 44. Bahkan penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 47, mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ayat 48, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh untuk memberi Yesus minum. Ayat 49, tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Setelah Yesus tergantung di atas kayu salib pun, masih banyak orang-orang yang mengolok-olokkan dia, bahkan mempertanyakan kealahan yang sering Yesus nyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Di ayat berikutnya kita akan melihat bagaimana Yesus berseru untuk menyerahkan nyawanya. Ada di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 56. Kita akan baca ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. 55. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Ayat 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Jadi pada saat Yesus menyerahkan nyawanya, ada banyak peristiwa ajaib yang terjadi. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai bawah. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Bukit-bukit batu terbelah, bahkan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan betapa luar biasanya kejadian itu sehingga prajurit-prajurit yang melihat dan merasakan gempa bumi itu menjadi sangat takut dan berkata pernyataan bahwa sungguh ia ini adalah anak Allah. Di dalam peristiwa berikutnya kita juga akan melihat bagaimana Yesus dikubur, yang menyatakan bahwa dia benar-benar mati saat itu. Kisah ini ada di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 66, kemudian Markus 15 42 sampai 47, lalu dalam Lukas 23 ayat 50 sampai 66, dan Yohanes 29 ayat 31 sampai 42. Kita akan baca di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 66. Firman Tuhan berkata, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. 58. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Lalu ayat 60, lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu,
Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Ayat 61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ayat 63. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Lalu ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Ayat 66. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Di sini kita melihat bagaimana Yesus dikuburkan, dibawa oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea dan dibawa dalam kubur yang dimilikinya. Dan ternyata ahli-ahli Taurat pun, imam-imam kepala, orang Farisi sangat ketakutan dengan perkataan Yesus yang menyatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, sehingga meminta kepada Pilatus untuk menjaga kubur, dan diberikanlah penjaga-penjaga itu bahkan memeteraikan kubur itu serta menjaganya. Tapi apa yang terjadi, kita sama-sama mengetahui kisah bahwa Yesus bangkit. Kita akan melihat bagaimana kuburan Yesus ditemukan dalam keadaan kosong dan ada malaikat Tuhan yang berjaga di sana. Ada di dalam Matius 28 ayat 1-10, kemudian Markus 16 ayat 1-8, kemudian dalam Lukas 24 ayat 1-12 dan Yohanes 20 ayat 1-10. Kita akan baca kisah ini dalam Markus 16 ayat 1-8. Firman Tuhan berkata, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat 4, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ayat 5, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat 7, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu ayat 8, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bagaimana Yesus bangkit di hari pertama dalam minggu itu, dan ada wanita-wanita, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome yang datang ke kubur dan melihat bahwa kubur itu sudah kosong, dan ada malaikat Allah yang menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka memang ketakutan, tapi mereka juga memberitakan kabar tentang kebangkitan Yesus ini kepada Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Dan di dalam Markus 16 ayat 9-11, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita baca dalam Markus 16 ayat 9-11. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ayat 10, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ayat 11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Memang sulit untuk mempercayai kenyataan bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit dari kematiannya.
Berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada dua murid dalam perjalanan keluar kota. Tertulis dalam Markus 16 ayat 12-13 dan Lukas 24 ayat 13-34. Kita akan baca dalam Markus 16 ayat 12 dan 13. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Yesus masih menampakkan diri kepada murid-muridnya tanpa Thomas pada waktu itu, dan tertulis dalam Markus 16 ayat 14, kemudian Lukas 24 ayat 35-43, dan Yohanes 20 ayat 19-25. Kita baca dalam Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Dilanjutkan di dalam Yohanes 20 ayat 19-20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu dalam Yohanes 20 ayat 25, firman Tuhan berkata, "Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Jadi di dalam satu hari, pada saat kebangkitan Yesus bangkit dari alam maut, Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus sudah menampakkan diri kepada dua orang murid yang lainnya, bahkan kepada murid-muridnya yang lain tanpa Thomas. Jadi pada satu hari, Yesus sudah menampakkan dirinya ke banyak orang dan murid-muridnya, supaya mereka percaya. Dan memang mereka yang didatangi oleh Yesus menjadi percaya, tetapi Thomas tidak percaya. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang Yesus lakukan pada saat Yesus sudah bangkit dari kematian? Kita akan sama-sama mendengarkan kisah perjalanan Yesus Kristus setelah bangkit dari kematian pada program Pahlawan Alkitab minggu depan, seri ke-93, Yesus Kristus bagian yang ke-11. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.